سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Bupati kita, Bapak Haji Muharram. Yang saya hormati takmir Masjid Al-Husna beserta jajarannya, para jamaah majelis yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, taufik, panjang umur, sehat walafiat, pada saat ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara majelis di Masjid Al-Husna ini yang kemarin sempat libur. Yang pertama karena ada pandemik virus COVID-19, dan yang kedua karena bertepatan dengan bulan Ramadan, ya. Jadi ini pembukaan awalnya, ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan wabah virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan normal, dan mudah-mudahan bulan Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir buat kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat zahir maupun batin, dan bisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Awam atau Syarah Aqidatul Awam, penjelasan tentang kitab Aqidatul Awam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalam sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Aku memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu berbuat kebaikan. Segala puji bagi Allah yang Maha Lampau, yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang kekal tanpa ada perubahan. Sholawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi kita, sebaik-baiknya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti agama dengan benar tanpa dengan kesesatan, ya. Sekarang yang kita bahas di sini, kemarin sudah dibahas sholawat dan salam kepada siapa? Yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya tentang penjelasan seorang nabi, ya. Bahwasanya nabi itu dijelaskan di sini yang disebut dengan nabi adalah manusia, dari golongan manusia, bukan golongan malaikat, bukan golongan jin. Nabi itu adalah huwa insanun zakarun hurrun, yaitu dari golongan manusia laki-laki, ya, nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Siti Maryam bukan nabi, tapi orang solehah, ya. Jadi nabi itu laki, semuanya lah laki, yaitu manusia laki-laki berjenis kelamin laki-laki dan merdeka, bukan budak, ya. Dan bukan budak. Uhiya ilaihi bisyar'in sawa'un umira bitablighihi amla, yaitu orang yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana wahyu itu syariat tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Ini namanya nabi. Jadi nabi dengan rasul beda. Kalau rasul itu diberi wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan. Kalau nabi hanya untuk pribadi dirinya, ya. Dan nabi ini lebih umum daripada rasul. Kalau rasul lebih khusus. Jumlahnya nabi dalam riwayat hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, nabi itu total semuanya mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124.000 nabi. Kalau rasul 313 rasul. Memang ada riwayat ada mengatakan 312, ada mengatakan 310, tapi riwayat yang paling kuat mengatakan 313.
Tapi yang wajib diimani dan dihafalkan itu 25 rasul. Ya, 25 rasul aja kadang-kadang nggak hafal, apalagi mau ngapalkan 313 kirim salam. Ya. Jadi jumlahnya rasul itu 313. Jadi rasul itu termasuk nabi, tapi nabi belum tentu termasuk rasul. Ya, tapi kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu, karena ada orang yang cuma nabi saja, ada yang nabi plus rasul. Ya, nabi yang paling panjang umurnya Nabi Adam alaihissalam, hampir 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh 950 tahun. Kalau Nabi Adam paling panjang umurnya 1000 tahun. Ya, itu plus masuk di surga. Ya, mulai dari surga sampai keluar dari surga tinggal di bumi ini umurnya 1000 tahun. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian kalau yang paling pendek itu Nabi Isa 33 tahun. Itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diangkat. Nanti ketika Dajjal keluar, Nabi Isa dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal. Ya, Nabi Isa masih hidup, tapi umur kenabiannya itu ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya 33 tahun. Umurnya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan nabi yang paling pendek umurnya ketika meninggal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya 52 tahun umurnya. Ya, Nabi Sulaiman 52 tahun. Kalau Nabi kita 63 tahun, itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi banyak ya Nabi dan Rasul ini Pak, banyak ya. Kalau Nabi 124.000, kalau Rasul 313. Jadi yang dimaksud Nabi di sini adalah golongan manusia yang laki-laki, berjenis kelamin laki-laki dan merdeka, bukan seorang budak. Ya, jadi nggak ada nabi perempuan atau nabi budak atau nabi dari kalangan jin atau malaikat, itu tidak ada. Nabi itu semuanya dari kalangan manusia yang laki-laki yang merdeka, dan jumlahnya Nabi 124.000 nabi. Ya, kalau Rasul 313. Dari semua ya 20 dari 313 itu diambil yang paling afdol 25 rasul. Ya, dari 313 dipres lagi yang paling afdal itu ada 25 rasul. Dari 25 rasul dipres lagi yang paling afdal ada 5, yaitu ulul azmi. Ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari 5 ini dipres lagi yang paling afdal adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sudah paling afdalnya Nabi, paling afdalnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena kamu ya Muhammad, jika bukan karena kamu, dan jika bukan karena kamu ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf kita ini diciptakan pada hakikatnya karena Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal hidup, Pak. Ya, jadi alam semesta ini, surga, neraka, semuanya, langit, bumi, malaikat, jin, itu diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad Allah sendiri yang berfirman di dalam hadits qudsi. Dan memang Nabi Muhammad ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Ya, kalau nabi yang lainnya itu umatnya itu maaf ya, jangankan umatnya, Nabi Musa itu berharap untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan ketika membuka kitab Taurat, ada umat nanti di akhir zaman umurnya pendek-pendek, tapi kalau ibadah pahalanya banyak. Ya, contoh ya, kita dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kan seperti beribadah lebih baik 83 tahun. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali, itu seperti ibadah 830 tahun. Nah, kalau kita dapat 20 kali, seperti ibadah 1660 tahun. Ya, padahal zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, orang kalau ingin dapat pahala ibadah 500 tahun, ibadahnya harus 500 tahun, nggak boleh tidak. Ya, jadi sesuai dengan umurnya, sesuai dengan ibadahnya. Umurnya umpamanya umat zaman dulu umurnya 70 tahun umpamanya dia hidupnya, berarti pahala ibadahnya sesuai umurnya. Kalau dia 70 tahun digunakan untuk ibadah terus, ya seperti itu pahalanya. Tapi umat Nabi Muhammad ini enggak istimewa. Umurnya pendek-pendek, rata-rata 60-an. Kadang-kadang belum 60 sudah kirim salam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kadang-kadang kalau lebih bonus.
Tapi subhanallah, Nabi Musa heran, ini umat ini umurnya pendek-pendek, tapi kalau sekali ibadah pahalanya 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Ditanya, ini umat siapa ya Allah? Itu umat kekasihku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang dahulu Pak, kalau mau tobat, maaf. Zaman dulu kalau kita bermaksiat lidah, ya mulut kita bermaksiat, itu kalau mau tobat lidahnya harus dipotong. Itu zaman dulu. Ya, Anda bermaksiat mata, kalau mau tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala, matanya harus dicongkel dulu. Bahkan di dalam Al-Quran, tobatnya orang dulu itu di zaman Nabi Musa, kalau mau tobatnya diterima harus bunuh diri. Kalau bunuh diri baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nggak mati nggak diterima tobatnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Tapi subhanallah umat Nabi Muhammad enggak. Ya, umat Nabi Muhammad cukup istighfar, sholat sunnah taubat, dijamin insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Nabi Musa heran, ini umatnya umurnya pendek-pendek, pahala banyak, tapi kalau bermaksiat kok kelebihannya banyak, diundur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi Musa sendiri minta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istafaituka bi risalati, nggak bisa wahai Musa, aku sudah memilih engkau untuk menjadi rasul, pembawa risalahku. Bayangkan Nabi Musa seorang rasul ulul asmi minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi doanya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita yang bukan Nabi nggak pernah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad, alhamdulillah keluar langsung dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad ini Pak, umat paling akhir zaman, tapi nanti hisapnya paling awal. Enak nggak Anda? Mestinya kan yang hisap awal itu kan umat Nabi Adam, karena dia umat terlebih dahulu. Ini enggak. Umat Nabi Muhammad ini umat akhir, paling akhir, tapi nanti hisapnya paling awal. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan kalau umat Nabi Muhammad ini ditaruh di awal, itu karena apa? Kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Seandainya kalau umat, ya kita pikirkan aja, kalau kita dijadikan umat Nabi Muhammad ini nabi pertama, bayangkan kalau orang yang bermaksiat, adabnya itu berapa puluh tahun dikubur sampai dibangkitkan hari kiamat. Bisa Anda bayangkan? Kalau umat Nabi Muhammad ini dijadikan umat yang pertama loh ya, seperti Nabi Adam, kalau dia bermaksiat masuk kubur kan, di kubur kan orang kalau masuk kubur ini kan pilihannya dua, kalau nggak disiksa dapat nikmat, itu pilihannya sudah. Jadi kalau dia ahli maksiat disiksa oleh Allah sampai hari kiamat dibangkitkan, kalau dia ahli ibadah dapat nikmat di dalam kubur sampai hari kiamat dibangkitkan. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, nggak mau kalau ada umat Nabi Muhammad yang bermaksiat, nggak mau lama-lama dikubur. Itu kasihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya dijadikan umat akhir zaman. Bahkan umat Nabi Muhammad nanti dibagi menjadi sepertiga di padang mahsyar, sepertiga masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk sepertiga yang pertama. Ya, nanti yang sepertiga yang kedua dihisab dulu, baru masuk surga. Dihisab dulu. Ya. Dihisap ini nggak gampang Pak ya. Anda ngurus KTP dicapil aja lambat dikit, ngomel-ngomel ya, nggak jadi sehari, 2 hari, seminggu malah ngamuk-ngamuk terus, itu baru ngurus KTP ya. Nanti di padang mahsyar itu satu orang dihisap, kata Nabi Muhammad, bisa membutuhkan 1000 tahun satu orang. Kita kira kita ini antrian nomor berapa hisapnya itu ya. Nah kalau nunggu 10 orang aja 10.000 tahun di padang mahsyar, matahari sejengkal kepala, nggak ada warung padang, nggak ada warteg, warung kopi. Kita malam enak tepian, kopi banyak ya. Padang mahsyar nggak ada ya. Kalau kita nunggu 10 orang aja 10.000 tahun kita tunggu. Kita ini nomor berapa? Miliaran, manusia ini triliunan ya. Jadi yang sepertiga pertama kata Nabi Muhammad ini kalau dihitung oleh para ulama, sepertiga ini kurang lebih jumlahnya 7 miliar. 7 miliar orang umat Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa dihisap kalau dihitung oleh para ulama. Ya, nggak tahu mereka kalkulasinya seperti apa itu. Ya, saya nggak tahu. Mereka ada ilmunya. Jadi seperti ketika umat Nabi Muhammad ini kalau dihitung-hitung jumlahnya mungkin ya sekitar 7 miliar, 5 sampai 7 miliar. Ini sepertiga umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga tanpa hisap. Nanti sama sepertiga kedua dihisap dulu baru masuk surga. Sepertiga yang terakhir diadab dulu, dicuci dulu di neraka, baru dimasukkan surga. Ya. Kalau umat-umat terdahulu nggak seperti itu, nggak ada. Pokoknya dihisap dulu, dihisap mereka. Kalau bagus masuk surga, kalau jelek masuk neraka. Ya, kalau umat Nabi Muhammad enggak, sepertiganya dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu apa? Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Makanya syukur kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya luar biasa Pak, jasanya Nabi ini nggak bisa Anda hitung. Nabi Muhammad aja ketika nyawanya mau dicabut di akhir umurnya, merasakan sakit sakratul maut, Nabi Muhammad itu sampai siup pingsan 3 kali. Sampai mengatakan, wahai Jibril, wahai Israel, perlahan kamu nyabut nyawaku ini, sakitnya luar biasa. Ya, kata malaikat Israel, ya Muhammad, ini cara paling lembut aku nyabut. Itu Nabi Muhammad langsung ingat dengan umatnya, langsung berdoa. Ketika sakratul maut itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, setengah rasa sakit seluruh umatku aku yang tanggung ya Allah. Bayangkan Pak, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diberikan kepada Nabi Muhammad karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita meninggal nanti cuma merasakan setengahnya saja, karena setengahnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika mau meninggal itu masih ingat dengan kita Pak, masih ingat dengan umatnya. Gak salah Nabi Musa ingin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beserta sholawat dan salam tercurahkan kepada sebaik-baiknya Nabi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beserta keluarganya. Keluarganya. Apa keluarganya? Keluarga di sini kalau menurut di dalam magom doa itu yang di sini adalah kullu mukmin taqi, yaitu setiap orang mukmin bertakwa itu keluarganya Nabi. Ya, ini dalam magom doa, karena dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, man ali Muhammad, ya Rasulullah, siapa keluargamu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ali Muhammad kullu taqiyin, yaitu setiap orang bertakwa itu keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang setiap bertakwa itu dianggap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam magom zakat, kedudukan zakat beda lagi. Kalau menurut Imam Malik yang dinamakan keluarga Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim. Pokoknya yang nasabnya nyambung dengan Bani Hashim itu adalah keturunan adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi kalau orang yang nasabnya menyambung dengan Bani Hashim ya atau Abdul Muthalib itu berarti keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyambung turunannya dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim ini tidak boleh menerima zakat karena dianggap keluarganya Nabi. Ya, kalau keluarganya Nabi tidak boleh menerima zakat. Ya, ini termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu satu kakek ketemu dengan Nabi Muhammad di Abdul Manaf. Ya, Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda dalam riwayat, nanti akan keluar dari keturunan Abdul Manaf yang ilmunya menyinari seluruh dunia. Ya, ditafsiri oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah Imam Syafi'i. Dan memang Imam Syafi'i madhabnya terbesar seluruh dunia. Sepertiga seluruh dunia itu bermadhab Syafi'i. Paling besar madhabnya yang dipakai adalah madhab Syafi'i. Nanti yang 2/3 dibagi 3 itu ada Imam Abu Hanifah, nanti ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Syafi'i ini paling banyak madhabnya dipakai. Nah, ini para ulama mengatakan keturunan Abdul Manaf yang menyinari dunia, kata Nabi Muhammad, yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini memang luar biasa pintar. Sebenarnya Imam Syafi'i ini ulama besar ahli hadis, cuma gurunya tidak mengarahkan Imam Syafi'i untuk jadi ahli hadis. Dia mengarahkan ke ilmu fikih, diarahkan oleh gurunya untuk belajar ilmu fikih. Karena apa? Sampai kata gurunya Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ini kan belajar kepada Imam Malik kecil. Imam Malik ini ahli hadis. Ya, Imam Syafi'i itu umur 6 tahun sudah hafal Quran, umur 9 tahun hafal 2 juta hadis karangan Imam Malik, tebalnya segini, Muwatta, kitab Muwatta. Kalau Sahih Bukhari itu hanya 6.000. Ya, Anda jangan salah paham, Sahih Bukhari itu hanya 6.000. Ya, Imam Bukhari itu memang hafal 6 juta hadis. Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu hafal 6 juta hadis, cuma yang disahihkan oleh Imam Bukhari itu hanya 6.000. Jadi Imam Bukhari itu hafal 6 juta hadis, cuma disahihkan lagi, dipres lagi oleh Imam Bukhari, ternyata hadis yang sahih yang dia dapat hanya 6.000. Jadi kalau ada Sahih Bukhari itu 6.000. Ya, Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta 2 juta hadis. Itu baru Imam Muwatta, Imam Malik gurunya, belum yang lainnya itu.
Sampai gurunya Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, seandainya engkau jadi ulama hadis, tidak ada ulama terkenal hadis kecuali kamu, kata gurunya. Ya, sampai maaf, ibaratnya Imam Bukhari ini bisa kalah ahli hadisnya dengan Imam Syafi'i. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya oleh gurunya diarahkan untuk belajar ilmu fikih, usul fikih, karena ini lebih ke masyarakat, lebih bermanfaat. Sampai maaf kalau dalam kapasitas keilmuan Imam Bukhari aja ilmunya nggak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Bukhari pun bermadhab Syafi'i, Imam Muslim pun bermadhab Syafi'i. Kenapa? Kapasitas ilmunya beda. Mereka ahli hadis, ya. Mereka ahli hadis. Kalau Imam Syafi'i memang mustahid mutlak, bahasanya ulama yang memiliki derajat tertinggi, ibaratnya presiden sudah. Paling pinternya ulama. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ini derajat keilmuannya tidak perlu dipertanyakan lagi sudah. Kenapa Imam Syafi'i nggak pakai hadis Imam Bukhari? Karena lebih hidup dulu Imam Syafi'i. Makanya kalau orang nggak paham, loh kenapa itu Imam Syafi'i kok nggak pakai hadis Sahih Bukhari Muslim? Loh, Imam Syafi'i itu lahir terlebih dahulu daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir sekitar 200 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Makanya Imam Syafi'i pun ahli hadis sebenarnya kalau orang nggak paham. Cuma lebih diarahkan ke ilmu fikih. Alim Imam Syafi'i ini alim luar biasa. Sekali dengar hafal, sekali lihat hafal. Ya, kalau hafalan itu satu buku ditutup seperti ini. Ya, kenapa? Kalau kelihatan dikit langsung hafal. Kita lihat ribuan kali nggak hafal. Ya, lihat ribuan kali, dengarkan ribuan kali nggak hafal. Masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri sudah. Ya, kalau Imam Syafi'i luar biasa, cerdasnya luar biasa. Memang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i miskin, Pak. Ya, waktu belajar kepada Imam Malik di Medina, itu Imam Syafi'i nggak punya kertas, nggak punya pulpen. Kalau muridnya semua Imam Malik semuanya punya kertas, punya pulpen. Ya, dulu nggak tahu kertasnya itu dari daun-daun ke apa itu. Ya, ada pulpen pokoknya zaman dulu. Ya, bukan seperti sekarang. Imam Syafi'i nggak punya apa-apa, miskin. Jadi duduk di belakang Imam Syafi'i itu, kalau nyatet muridnya semuanya nyatet, dia main ludah, ikut pura-pura nyatet. Ya, jadi Imam Malik kelihatan kurang ajar ini, anak kecil ini. Imam Syafi'i masih kecil. Ya, yang lainnya maksudnya dalam hatinya Imam Malik, yang lainnya nyatet pakai pulpen apa segala macam, ini mainan ludah ini dari tadi. Ya, pokoknya pura-pura nyatet. Habis pengajian lama, jelaskan Imam Malik 1 jam, dipanggil itu dari belakang. Kamu yang duduk belakang sini, maju, kata Imam Malik. Saya lihat dari tadi kamu ini mainan ludah, kamu nggak menerangkan ilmu saya. Sudah guru, saya itu nyatet. Apa dari tadi kamu mainan ludah, kamu catat? Mana catatannya, kata gurunya. Kalau semuanya ini ada catatannya. Sudah wahai guru, di sini katanya. Di sini. Coba diulangi oleh Imam Syafi'i, dijelaskan mulai awal Imam Malik ngomong sampai titik komanya itu dijelaskan. Berhentinya. Sampai Imam Malik heran, ini berarti bukan orang biasa ini. Langsung Imam Syafi'i ini ditahasus kepada Imam Malik, belajar khusus, nggak ikut gabung dengan yang lainnya. Makanya umur 12 tahun langsung hafal kitab Muwatta 2 juta hadis. Itu dengan sanadnya loh ya, bukan hadisnya saja loh ya. Dari anfulan anir Rasulullah SAW qol, itu lengkap dengan sanadnya. Kalau orang cuma langsung qala Rasulullah SAW banyak hafal, tapi kalau dengan sanadnya nggak sembarangan orang. Itu hafal dengan sanadnya Imam Syafi'i. Pintar sampai ketika umur 20 tahun jadi mufti. Umur 20 tahun jadi mufti. Padahal mufti zaman dulu itu harus tua-tua, ilmunya, kapasitasnya harus tinggi. Umur 40, 50. Ini umur 20 sudah jadi mufti Imam Syafi'i. Jadi penggantinya Imam Malik kalau ngajar di Masjid Nabawi. Saking pinternya Imam Syafi'i. Dan memang pendidikan ibunya luar biasa. Luar biasa ya. Sampai Imam Syafi'i itu pernah dikirim ke Baghdad oleh ibunya untuk belajar ya, karena sudah nggak bertemu sekitar 3 tahun 2 tahun. Imam Syafi'i ini senang, saking gembiranya seneng, lupa nggak salam, ngetok pintu ini nggak salam, saking pingin ketemu dengan ibunya. Ya lumrah, karena lama nggak ketemu, karena ngetok nggak salam sama ibunya diusir, pulang kamu, pergi lagi belajar kepada Imam Waqi ilmu adab, kamu nggak punya adab, kata ibunya. Bayangkan, ibunya sebenarnya kangen, cuma saking pingin Imam Syafi'i ini jadi orang sukses ya, jadi orang yang beradab, diajari ilmu adab oleh ibunya.
Bayangkan 2-3 tahun nggak pernah ketemu ibunya, saking senangnya gara-gara lupa saja Imam Syafi'i ngetok pintu rumahnya itu, nggak mengucapkan salam, diusir oleh ibunya, suruh belajar adab kepada Imam Waqi selama setahun. Setelah selesai belajar adab baru pulang Imam Syafi'i. Kalau kita Pak, waduh, anak nggak ketemu, anak baru mondok 2 bulan aja sudah nangis-nangis, kita ditelepon terus anak itu. Ya, ini ibunya saking sabarnya ibunya, tapi nggak salah, akhirnya jadi Imam Syafi'i luar biasa. Dan Imam Syafi'i ini adalah keturunan Abdul Manaf, satu kakek dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang disebut dengan keluarga Nabi. Jadi kalau Anda dilihat yang dimaksud keluarga Nabi itu apa? Kalau dari magom doa, yaitu seluruh orang yang bertakwa. Tapi kalau dari segi ilmu fikih atau ilmu zakat, yaitu keturunan Abdul Muthalib dan Hashim, Bani Hashim. Itu adalah keturunan Nabi Muhammad yang dianggap keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, ada lagi Ahlul Kisah. Ahlul Kisah ini yaitu keluarga yang dapat lindungan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kisah itu artinya kelambu. Jadi ada Ahlul Kisah, yaitu yang dijadikan Ahlul Kisah yaitu Siti Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Siti Fatimah, Hasan dan Husain. 6 dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang dinamakan Ahlul Kisah. Ya, ini lebih khusus lagi, keluarga yang dianggap khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, para sahabat. Siapa sih yang dianggap sahabat Nabi Muhammad SAW? Ya, yang dianggap sahabat Nabi itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yang bisa dia dikatakan menjadi seorang sahabat, yaitu orang yang pernah kumpul dengan Nabi Muhammad, bertatap langsung dengan Nabi Muhammad. Ini baru dinamakan sahabat. Syarat pertamanya, tapi belum, ini masih belum. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus beriman dengan Nabi Muhammad. Setelah melihat, bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berimannya setelah kenabian. Setelah Nabi diutus menjadi seorang Rasul, kemudian dia beriman dan melihat, maka dinamakan sahabat. Kemudian meninggal dalam keadaan iman. Kalau dia pernah bertemu dengan Nabi setelah Nabi diutus dan beriman, tapi matinya kafir, murtad, bukan dinamakan sahabat. Jadi nggak bisa, matinya pun harus beriman dan bertemunya di dunia, bukan di langit. Karena Nabi juga bertemu banyak orang di langit. Cuma yang bertemu di langit bukan dinamakan sahabat. Karena Nabi Muhammad banyak juga bertemu dengan para nabi-nabi di langit. Mereka kan bertemu dengan Nabi dan mereka juga beriman. Cuma berimannya di langit, bukan di bumi. Maka bukan dinamakan sahabat. Jadi ada syaratnya, Pak. Ya, ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad setelah diutus, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi. Iya, dia dari Qarn, Yaman. Ya, dia hidup di zaman Nabi, tapi ketika datang ke Madinah, Nabi Muhammad sedang perang. Sedangkan perang zaman dulu nggak bisa ditentukan, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, karena lama-lama pulang, karena Uwais punya tanggungan ibunya. Ya, punya tanggungan ibunya Uwais Al-Qarni. Ya, luar biasa Uwais Al-Qarni ini. Ya, sampai kata Nabi Muhammad, khair tabi'in Uwais Al-Qarni, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa, karena Uwais Al-Qarni ini mustajabu doa, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kaliber seperti Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali ini disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau dari maaf ya, dari segi magom, mestinya lebih tinggi magomnya Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar ini orang yang sudah dijamin masuk surga, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga, dan Sayyidina Ali itu pun diajari tawadhu untuk tetap minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini, Pak, di daerah ini dikatakan orang gila. Katakan orang gila. Ya. Uwais Al-Qarni itu dulu ibunya pengen berangkat haji. Uwais Al-Qarni ini nggak punya apa-apa, nggak punya uang untuk biaya. Zaman dulu kan kalau dari Yaman ke mana? Ke Madinah atau Mekah itu kendaraan yang paling mahal itu kuda. Uwais Al-Qarni ini nggak punya uang, miskin. Ya, akhirnya dia punya 1 ekor kambing, 1 ekor kambing.
Kata Uwais Al-Qarni, kalau saya beli hewan untuk membawa ibu saya untuk haji, nggak mampu, uang nggak ada, berarti saya harus gendong. Kalau gendong ibu saya harus latihan dulu, harus latihan. Uwais Al-Qarni ini punya satu kambing kecil, Pak. Jadi Uwais Al-Qarni ini tiap hari di pagi itu diangkat kambingnya, ditaruh di sini, naik ke atas gunung, latihannya naik ke atas gunung tiap hari. Kambingnya ini dikasih makan terus, jadi tiap hari itu timbangannya naik, sampai dalam riwayat timbangan kambingnya ini hampir 100 kilo, hampir 100 kilo. Jadi pagi itu diangkat, latihannya itu fitnessnya Uwais Al-Qarni itu, naik ke gunung, turun lagi, naik ke gunung, turun lagi, mulai kambing itu kecil sampai kambingnya 100 kilo, saking besarnya. Sudah siap, baru ibunya yang digendong oleh Uwais Al-Qarni berangkat ke Madinah dan Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangkan Pak, gendong ibunya. Memang Uwais Al-Qarni ini mustajab doanya, kata Nabi Muhammad. Salah satunya sebabnya karena dia berbakti dengan ibunya. Cintanya dengan ibunya luar biasa. Kalau dapat uang, sepertiga untuk ibunya, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk biaya makan tiap hari. Itu kerjaannya Uwais Al-Qarni kalau dapat uang itu. Pokoknya sepertiga untuk ibunya, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk kebutuhan hidup di hari itu. Ya. Uwais Al-Qarni ini miskin, dianggap orang gila oleh orang-orang, dianggap orang gila. Ya, karena kangen bertemu dengan Nabi Muhammad, minta izin, kata ibunya, jangan lama-lama. Ya. Kamu perjalanan aja sudah berapa bulan PP ini, kata ibunya. Saya sendirian sudah tua, nggak mampu. Iya Bu, dapat izin langsung berangkat. Nggak tahunya sampai Medina Nabi Muhammad lagi perang. Ya, lagi perang. Akhirnya kirim salam kepada Siti Aisyah, sampaikan aku Uwais Al-Qarni dari Yaman, tidak bisa bertemu dengan Nabi karena masih ada tanggungan ibu pulang. Akhirnya pulang Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad gak lama, berapa hari, berapa minggu kemudian datang, langsung berkata. Siti Aisyah belum berkata, Nabi Muhammad sudah berkata, wahai Aisyah, apakah ada orang dari Goren datang ke sini? Ada ya Rasulullah. Ya, cirinya seperti ini, ada ya Rasulullah. Akhirnya dipanggil Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, wahai Umar, kalau kamu kelak nanti setelah aku meninggal bertemu dengan Uwais Al-Qarni, carilah orang tersebut dan minta doa kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad. Jadi setiap orang musim haji itu Sayyidina Umar dan Ali itu kerjaannya nyari orang dari Yaman. Siapa dari Yaman dikumpulkan sendiri. Setelah datang dari Yaman, siapa dari kota Goren, dicari orang dari kota Goren itu. Kalau nggak ada, tahun depannya dicari lagi. Sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab baru ketemu ini Uwais Al-Qarni. Ya, dari Goren, siapa dari Goren? Siapa yang namanya di antara kalian namanya Uwais? Kata orang tersebut, orang yang dari Goren ada, tapi itu tukang cuci kuda kita, onta kita. Ya, orangnya agak bahasanya maaf, ada apa ya, sedeng sedikit. Ya, agak beleng-beleng, agak beleng dongo sedikit. Ya, itu sedang mandikan kuda kita. Panggil, kata Sayyidina Umar. Nggak taunya betul. Dilihat tandanya, ada tandanya di pundaknya, betul ini Uwais Al-Qarni. Langsung Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kami dapat perintah dari Nabi untuk minta doa kepadamu. Orang-orang langsung heran semuanya. Yang dari Goren ini heran. Ini dianggap orang gila loh ini. Uwais Al-Qarni ini dianggap orang gila, dianggap beleng-beleng. Ya. Sayyidina Umar minta doa langsung dengan Sayyidina Ali minta doa. Oh, kata Uwais Al-Qarni, wahai engkau ini sahabat Nabi, sudah dijamin masuk surga, saya ini orang biasa, mestinya kamu yang mendoakan saya. Tidak, ini perintah dari Nabi. Kalau perintah dari Nabi wajib saya jalankan, kata Sayyidina Umar. Akhirnya Uwais terpaksa mendoakan mereka berdua. Ya, setelah mendoakan mereka berdua, Uwais berdoa kepada Allah untuk dicabut nyawanya. Karena maaf bahasanya magomnya sudah diketahui oleh orang lain. Dia lebih suka orang itu menghina dirinya, tidak diketahui kedudukannya di sisi Allah daripada diketahui. Subhanallah. Nggak lama kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. Ya, setelah kedudukannya dibuka oleh Allah Taala, meninggal dunia. Makanya di sini kita diajarkan jangan sampai pernah suudzon dengan seseorang. Jangan dilihat dari pakaiannya. Ya. Jangan dilihat dari pakaiannya. Kadang-kadang maaf yang compang-camping itu ternyata kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, berapa banyak orang yang berpakaian compang-camping ditolak di setiap pintu rumah. Ditolak di setiap pintu rumah. Seandainya mereka berdoa, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kita jangan pernah menghina orang yang kelihatannya maaf mungkin miskin, nggak karuan, bajunya, mukanya bau segala macam. Mungkin itu kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebersihan hati
mereka. Kita ini maaf pakaiannya aja bersih, tapi hatinya waduh waliyadzubillah min dzalik. Ada sombong, iri, dengki, cinta dunia masihan. Kita ini penampilannya yang baik. Kalau orang dulu itu hatinya yang baik. Ya, makanya maaf orang itu lebih diutamakan memiliki hati yang bagus. Kan kata Nabi Muhammad, di dalam tubuh itu kan ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruhnya bagus, yaitu hati. Dan hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang nggak bisa Pak dilihat dari dohirnya, itu nggak bisa. Memang harus dari hati. Makanya orang dulu lebih senang hatinya anaknya diperbaiki daripada ibadah dohir. Kalau orang sekarang ini kadang-kadang salah paham. Iya, contoh maaf, anaknya suruh hafal Quran. Ayo nak, kamu jadi hafidul Quran supaya kamu terkenal nanti, bisa diundang di sana di sini. Loh, ini anaknya disuruh hafalan Quran tujuannya untuk dunia supaya terkenal. Ini kadang-kadang keliru. Ya, ayo nak masuk pesantren kamu supaya pintar seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Ustaz Yusuf Mansur, mamanya, seperti Ustaz Desat Latif. Enak kamu kalau sekali ceramah 20-30 gak capek kerja. Loh, kadang-kadang disuruh jadi ulama ini cari dunia, bukan ulama akhirat, suruh jadi ulama suk kadang-kadang anaknya. Ini kadang-kadang niatnya salah. Niatnya bagus, suruh belajar agama, tapi hatinya dikotorkan oleh orang tuanya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau orang dulu enggak Pak, anaknya dididik hatinya dulu, dididik hatinya. Sampai ada seorang Sayyid Abu Bakar Al-Adni, itu dia pernah buka kitab berkaitan dengan penyakit hati. Di dalam penyakit hati itu kan ada sifat hasud, iri, dengki, sombong, takabur. Itu dia tanya kepada ayahnya, wahai ayah, apakah ada orang yang memiliki sifat seperti ini? Maksudnya apa? Saking bersihnya hatinya itu diajari oleh orang tuanya, sampai dia sendiri bingung, apakah ada orang yang punya sifat jelek seperti ini? Dia sendiri bingung. Kok sampai dibahas di dalam suatu kitab ini? Kenapa? Menunjukkan kebersihan dirinya. Ya, sampai waktu dia mau dakwah, ketika umur 15 tahun mau disuruh dakwah oleh ayahnya, disuruh, kata ayahnya, kamu jangan dakwah dulu, cari makhluk yang paling hina daripada dirimu, kata si ayah. Cepat cari, kalau kamu ketemu makhluk yang paling hina daripada dirimu, baru kamu boleh dakwah, kata si ayah. Berangkat dia Pak, keliling masuk ke masjid, nggak taunya keluar dari masjid ada orang tua nggak sholat, malah duduk-duduk di depan halaman masjid. Sudah nggak sholat, tua duduk-duduk lagi nongkrong. Kata dalam hatinya, mungkin ini ya orang yang lebih jelek daripada saya ya, sudah tua nggak ke masjid, nongkrong lagi. Ya, mestinya kan maaf kalau sudah tua ini kan bau tanah, mesti harus lebih banyak ibadah. Ya, ini sudah bau tanah, nongkrong lagi, main domino, catur, la haula wala quwwata, di depan masjid lagi. Ya. Akhirnya ketika mau diambil, dia sadar, astagfirullahaladzim, orang ini lebih tua daripada saya, berarti ibadahnya lebih banyak. Saya baru 15 tahun, ibadah sedikit, orang ini sudah tua, berarti ibadahnya lebih banyak. Astagfirullah. Akhirnya jalan ketemu ada anak-anak yang lebih muda umurnya daripada dia, sama nggak ibadah. Wah, ini mungkin ini lebih muda dari saya ini. Kalau saya kan lebih tua umurnya, ibadahnya lebih banyak. Ketika mau diambil ini anak, dia ingat, astagfirullahaladzim, dia lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Kalau saya lebih tua, berarti dosanya lebih banyak. Akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya lewat sampai ketemu di tempat sampah, ada anjing lagi bongkar-bongkar sampah, cari makanan. Wah, ini sudah ini makhluk lebih jelek daripada saya. Ini najis besar ini kalau kena anjing najisnya harus dicuci 7 kali. Ya, ini sudah anjing paling najis, ini berarti paling hina, ini makhluk paling hina. Nggak taunya dia ingat, astagfirullahaladzim, ini binatang nanti dihisap, selesai hisapnya jadi tanah. Kalau saya dihisap, kalau saya amalnya banyak bisa masuk surga, tapi kalau amal saya jelek saya masuk neraka. Kalau saya masuk neraka, anjing ini lebih afdal daripada saya, berarti saya belum tentu bisa selamat dari neraka. Tapi kalau anjing ini sudah pasti selamat dari neraka, karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu hewan dikembalikan jadi debu, dihisap tapi jadi debu. Oh, berarti nggak ada makhluk yang lebih jelek ini, berarti saya sudah yang paling hina. Datang dia kepada ayahnya, kata ayahnya, siapa makhluk yang lebih jelek daripada kamu wahai Abu Bakar? Nggak ada wahai ayah, makhluk yang paling jelek ya anakmu ini. Kata ayahnya, sudah, berarti cukup kamu berangkat dakwah, kata si ayahnya. Subhanallah, luar biasa. Tapi ya, kalau sekali ceramah orang semuanya menangis Pak, nangis, banyak yang tobat, ya, ikhlas.
Orang kalau sudah ikhlas itu Pak, kadang-kadang yang dia sampaikan walaupun biasa, nggak pakai Quran, nggak pakai hadis bahasanya, itu orang langsung bisa tersentuh karena keikhlasan seseorang, karena kebersihan hatinya. Sampai pernah dikisahkan si Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar di Baghdad, ya, itu kalau ceramah, maaf ceramahnya biasa. Si anak ini bingung kepada si ayah ini kalau ceramah kok biasa, Quran hadisnya, tata bahasanya itu bahasanya nggak intelek lah, bahasa kampungan kalau ceramah, kata si anaknya si Abdul Qadir ini. Tapi kalau yang dengarkan ini Pak, nangis setiap ceramah si Abdul Qadir ini nangis. Akhirnya anaknya ini belajar mantik, ilmu bahasa. Ya kalau bahasa sekarang itu apa, bahasa kuliahan itu apa? Bahasa komunikasi lah. Ya bukan, maksudnya kalau bahasa kuliahan dengan orang awam itu apa namanya? Intelek ya bahasanya itu kepingin belajar lebih bahasa yang intelek lah, komunikasinya itu supaya tertata rapi si anak. Karena lihat ayahnya ini bahasa ceramahnya biasa. Wah, belajar sastra segala macam, komunikasi, bahasanya intelek. Akhirnya setelah selesai belajar ini anaknya suruh ceramah sama si Abdul Qadir Jailani. Ayo kamu ceramah. Wah, keluar hadis Quran. Nggak ada yang nangis Pak, nggak ada yang nangis, biasa. Bingung dia, kok nggak ada yang nangis. Ini saya mendengarkan apa ceramah saya, kata si anak ini. Akhirnya kata si Abdul Qadir, sekarang saya ceramah ya, dengarkan ceramah saya ya, dengarkan aja, saya nggak lama-lama, nggak sampai 1 menit. Kata si Abdul Qadir Jailani, dia ceramah, wahai muslimin dan muslimat, tadi malam saya goreng ikan. Ketika saya goreng ternyata ikannya gosong, akhirnya nggak bisa saya makan, dimakan kucing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata si Abdul Qadir Jailani. Itu langsung ribuan nangis semuanya ribuan. Si anak bingung, ini ceramah apa ini? Ceramah ikan gosong kok nangis. Si anak ini nggak masuk ke akalnya, nggak masuk memang. Bingung. Kata si anak, weh ayah, kamu ini ceramah apa? Tadi malam mau goreng ikan gosong, nggak jadi dimakan, ikannya dimakan kucing, semuanya nangis. Saya ini ceramah keluar Quran hadis, nggak ada yang nangis. Kenapa mereka nangis? Kata si Abdul Qadir, jangan tanya saya ya nak, kamu tanya yang nangis itu loh, kenapa? Kamu tanya mereka kenapa? Ayo ditanya, woi fulan, kenapa kamu nangis? Ceramah ayah saya nggak jelas gitu. Kata si yang dengarkan, berarti kamu nggak paham makna ceramah ayahmu itu. Ceramah ayahmu itu adalah maksudnya dia goreng ikan, dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia ngaji, ya dia dakwah segala macam, dzikir, puasa segala macam. Tapi akhirnya kosong. Yaitu gara-gara salah niat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gosong. Ya, gosong. Bahasanya gosong itu amalnya tidak diterima, dimakan kucing, itu ibaratnya dimasukkan ke dalam neraka. Gak bermanfaat. Itu ibarat ceramah dari ayahmu. Bayangkan orang yang bahasanya itu saking ikhlasnya si Abdul Qadir Jailani itu, kalau bahasa ceramahnya itu walaupun gak jelas atau biasa bahasanya, itu langsung difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ikhlasnya si Abdul Qadir Jailani. Kalau saya ceramah kayak gitu Pak, ya gak nyambung semuanya sampai. Oh, Habib lagi sakit flu ini modelnya ini, lagi migrain vertigo mungkin ini ceramah. Kalau saya ceramah seperti itu nggak paham Anda. Tapi kalau subhanallah, kalau orang ikhlas, ulama ikhlas yang besar-besar seperti saya Abdul Qadir Jailani, langsung dikasih pemahaman sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya penting menata hati ini penting. Ya, ini yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hati ini penting Pak. Ya, yang maaf walaupun amalan kita biasa, tapi kalau hati ini bersih, insya Allah aman. Ya, sampai Nabi Muhammad di dalam suatu majelis seperti ini, Nabi Muhammad mengatakan, saya rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang penghuni surga, kata Nabi Muhammad. Sahabat noleh ke belakang semuanya, siapa ini yang masuk? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman? Nggak taunya sahabat orang awam, yang dimana sahabat itu banyak yang nggak kenal. Siapa ini? Kok dikatakan ahli surga? Besoknya lagi Nabi Muhammad pengajian seperti ini mengatakan, saya rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan masuk pemuda dari surga, dari sifatnya orang surga, min ahli surga, kata Nabi Muhammad. Noleh lagi ke belakang sahabat, nggak taunya sama orang yang kedua yang kemarin itu, orang yang kemarin disebut Nabi masuk lagi 2 kali, kata Nabi.
Akhirnya 3 hari Nabi Muhammad mengatakan, saya tirajul min ahli jannah, sebentar lagi akan masuk penghuni surga, kata Nabi Muhammad, pemuda penghuni surga. Nggak taunya sama Pak, pemuda tersebut 3 kali berturut-turut dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Padahal sahabat itu nggak ada yang kenal dengan orang tersebut. Akhirnya Abdullah bin Abbas pengen tahu, didatangi, diikuti rumahnya, ketahuan rumahnya. Abdullah bin Abbas nginep di rumah sahabat tersebut 3 hari 3 malam, pengen dilihat apa amalannya yang istimewa. Ternyata nggak ada yang istimewa Pak, biasa, pagi keluar kerja, sore pulang, malam nanti makan apa, sholat, habis sholat isya istirahat, sebelum subuh bangun, seperti itu. Kalau Abu Bakar kan kelihatan sodakohnya, Sayyidina Utsman hatam Quran tiap hari, Sayyidina Ali mulai isya sampai subuh sholat, kelihatan. Ini nggak kelihatan sama sekali, ibadahnya nggak kelihatan. Saya Abdul bin Abbas bingung, orang seperti ini kok dikatakan ahli surga. Akhirnya Abdul bin Abbas bertanya, wahai fulan, minta maaf, saya nginep di rumahmu 3 hari 3 malam ini karena Nabi Muhammad mengatakan 3 kali bertutur dalam majelisnya engkau dikatakan sebagai ahli surga. Apa amalanmu ini? Kata pemuda tersebut, saya tidak punya amalan yang bagus, saya cuma memiliki hati yang tidak pernah hasut, iri, dengki. Dan saya kalau mau tidur, kalau ada orang yang berbuat salah dengan saya, dohir maupun batin, sebelum dia minta maaf atau tidak minta maaf, saya maafkan semuanya. Dan kalau saya berbuat salah kepada orang, dohir maupun batin, saya tidak akan tidur kecuali minta maaf dulu kepada orang tersebut. Jadi kerjaannya memaafkan orang kalau mau tidur, ya, dohir maupun batin. Dohir itu langsung Pak, kalau batin itu dalam hati, eleknya ini, jeleknya orang ini, giginya kuning, hitamnya mukanya, ini batin, ini maksiat batin. Jadi dia kalau ada orang yang berbuat jelek kepada dia, dohir maupun batin, sebelum minta maaf sudah dimaafkan. Itu aja amalannya, subhanallah, sudah dianggap ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa sudah waktunya? Ya. 5 menit lagi. Ya, penting Pak. Ya, nata hati ini penting. Makanya maaf, lebih baik bahasanya kita amalnya biasa-biasa saja, nggak usah berlebihan, tapi hati dijaga. Ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan sampai ada iri, hasud, dengki, apalagi dendam, waliyadzubillah min dzalik, ngerugikan kita sendiri. Manfaatnya nggak ada, ruginya banyak. Ya, jangan hati ini, maaf kalau kita marah sama orang umpamanya 3 hari lah, lebih dari 3 hari jangan, nggak barokah. Ya, maaf sampai dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan kita kan disunahkan puasa setiap hari Kamis, Senin sama Kamis. Kalau Senin karena hari kelahiran Nabi, kalau Kamis itu karena amal kita diangkat setiap minggunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan puasa ke Kamis. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau orang yang memutus tali silaturahmi, yang nggak mau memaafkan kesalahan orang lain atau tidak mau meminta maaf, itu setiap hari Kamis amal ibadahnya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkan tergeletak di dunia. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita maaf dendam sama orang, dengan keluarga, apa kawan, hati-hati, bahaya. Amal kita nggak bakal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita islah. Dan ini islah ini berkaitan dengan hati Pak, nggak sembarangan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kalau marah jangan lama-lama, 3 hari aja. Setelah 3 hari maafan. Jangan sampai kita marah 7 turunan kamu saya sumpah nggak saya maafkan. Ngalah-ngalahi iblis ini. Iblis nggak pernah sumpah 7 turunan. Ya, Fir'aun apa segala macam. Ini sumpah serapah 7 turunan. Waliyadzubillah min dzalik. Kita ini baru didolimi ya baru kelas rendah. Nabi Muhammad itu loh, sholat dikasih kotoran, masuk kota Taif dilempar, sampai ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apakah ingin aku angkat gunung Uhud ini aku timpas, apa gunung Taif ini aku timpas kepada penduduk Taif? Kata Nabi Muhammad, jangan. Kalau mereka nggak beriman, aku berharap anak cucu mereka beriman. Subhanallah. Kalau kita Pak, tuh gimana Beb? Kita hampas kata malaikat Jibril, hampas, jangan disisakan. Ya, kalau kita ya, Nabi Muhammad enggak, Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad kalau diganggu dirinya sabar, makanya dinamakan halim, yaitu orang yang nggak pernah marah walaupun diganggu ribuan kali. Nabi Muhammad nggak pernah marah Pak. Kalau manusia ini sabar, ada batasannya. 1 kali, 2 kali, 3 kali marah, ada batasannya. Kadang-kadang 1 kali langsung marah, nggak sabar sama sekali. Kalau Nabi Muhammad bukan sabar lagi, halim, sifatnya halim, orang yang nggak pernah marah. Sampai berapa kali orang yang
masuk Islam gara-gara pemaaf, sifat pemaaf dan sabarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Yahudi yang buta dikasih makan terus oleh Nabi Muhammad sampai masuk Islam, padahal dicaci terus oleh Nabi Muhammad, siang pagi siang malam dikasih makan, tapi Nabi Muhammad dicaci, tapi Nabi Muhammad sabar sampai masuk Islam. Ada Nabi Muhammad setiap sholat di depan Ka'bah dikasih kotoran segala macam, akhirnya orangnya ketika sakit yang ngasih kotoran dijenguk, dikasih buah-buahan oleh Nabi Muhammad, langsung masuk Islam orangnya. Kenapa? Karena kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita jangan kasih kotoran, serempet gini aja, senggolan dikit langsung bertengkar sudah. Ya, langsung bertengkar. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, jadi harus lebih bagus masalah hati, dan ini yang diamalkan oleh tabi'in Uwais Al-Qarni. Luar biasa kelebihan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Jadi kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tapi Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, yaitu pendeta Yahudi di Syria, di Syam. Jadi Nabi Muhammad ketika masih kecil diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib, ketemu pendeta di sana. Pendeta ini lihat Nabi Muhammad ada ciri-ciri kenabian. Kata pendeta tersebut, "Wahai fulan, bawa pulang, ini nabi akhir zaman. Kalau enggak bakal dibunuh." Banyak pendeta Yahudi yang nunggu, kata pendeta tersebut. "Saksikan aku beriman kepada bocah ini, aku akan menjadi pengikut umatnya." Ya, tapi nggak bisa. Karena apa? Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Walaupun dia pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ya, tapi karena Nabi belum diangkat menjadi Rasul, bukan dinamakan sahabat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sedikit ini, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.